Buzzer Prabowo Gibran memposting hasil survei. Mari kita hitung bersama-sama. 53,3% tambah 27,2% tambah 13,3% tambah 10,0%. Hasilnya berapa? 103,8%. Kok bisa ya guys? Hasil survei 103,8%. Loh, yang 3,8%-nya kemana? Ada-ada aja. Next. Jadi kan kemarin nih seperti tentang IKN ya kan? Iya, betul. IKN. Ada nih orang nih ngomong nih dengan yakin gitu kayak nggak pakai ragu, dia ngomong kayak masa lagi anak-anak di kota suruh pindah ke hutan. Maksudnya kalau gue jadi orang itu Kalimantan kan kayak kesinggung ya. Kenapa rumah gue kok dibilang hutan sih, kan pasti gitu kan. Ofensif gak sih menurut kalian? Kalau gua itu sangat ofensif. Karena kan kalau pindah ke hutan kenapa harus tersinggung? Betul. Hutan kan jantung dunia. Nah, Gokil kan. Kalau dari kita kan betul. itu kan lebih udara segar. Udara lebih segar. Maksudnya kenapa hutan tuh identik dengan hal buruk gitu? Iya betul. Enggak. Hutan nggak buruk. Nggak buruk. Berarti setuju dong, harusnya biarkan itu tetap jadi hutan. Aduh, ngobrol panjang-panjang. Ujung-ujungnya biarkan itu tetap menjadi hutan. Ada aja netizen ini. Alat transportasi apa yang dimiliki oleh setiap orang? Saya tahu. Pasti sepeda motor. Ya kan Pak Anies? Bukan sepeda motor. Sepeda. Bukan sepeda. Terus apa dong? Alat transportasi yang dimiliki oleh hampir semua orang adalah kaki. Kalau menurut gue ya guys, alat transportasi apa yang dimiliki oleh semua orang? Kaki. Alat transportasi. Tapi benar juga sih guys, kalau kita nggak punya kaki, terus jalannya pakai apa? Ngesot. Nice. Next. Atau pengen penjelasan tentang visi misi, nah ini nanti saya serahkan ke Pak Jubir dan Bu Jubir. Ada aja. Cocok Bang Emil, cocok. Seperti isi kepala saya. Jadi khususnya di Indonesia itu memilih pemimpin memang nggak perlu gimana ya. Ya intinya pokoknya dia suka atau yang disukai lah pokoknya. Nggak mikir masalah yang dipilih itu cerdas atau tidak cerdas, beriman atau tidak beriman, terus berprestasi atau tidak, itu nggak penting. Terus cukup umur atau tidak, layak atau tidak, gitu loh. Jadi yang penting disukai. Apalagi di desa kita, di kampung-kampung seperti ini, waduh, itu lebih parah lagi Bang Emil. Yang tua-tua itu karena sembako, karena apa? Parah. Memang bangsa ini ternyata memang belum cerdas Bang Emil. Pokoknya susah lah. Intinya di Indonesia itu banyak bersyukur Bang. Maksudnya banyak bersyukur karena Indonesia ya ini apa adanya seperti ini gitu loh. Jadi terpaksa kita harus menerima. Memang ya seperti ini kualitas dan adanya. Oke Guys, gue cuma mau ngomentarin aja ya. Jadi memang pengalaman gue ya, gue tuh punya kampung bapak gue itu di Pati. Pati itu salah satu kabupaten di daerah Jawa Tengah. Emang kalau di kampung sana itu
rata-rata orang tuanya itu ya nggak peduli guys. Jadi kalau misalkan kita tanya kayak Mbah atau Mbah, nanti milih presidennya siapa? Misalkan kayak tahun 2019 kemarin ya, oh Mbah mah pilih Jokowi. Loh, kenapa emang Mbah? Ya karena memang beliau baik dan Mbah emang suka aja loh. Jadi jawabannya tuh hanya terbatas suka gitu. Jadi nggak ada yang lain kayak misalkan beliau udah memberi BLT atau apa. Jadi ya seperti itu aja jawabannya itu. Kalau untuk di kampung tuh, soalnya kan di kampung rata-rata itu kan kebanyakan itu kan orang-orang tua yang sudah renta gitu. Jadi ya mereka kalau sudah suka, ya sudah gitu. Itu yang mereka pilih. Oke, lanjut. Setelah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor, dari Jepang kurang lebih 40 investor, dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini, pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga tentu saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nunggu saya. Artinya apa? Tertarik. Dia bikin IKN, dia jual nggak laku ke Cina, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Mesir nggak laku, dia jual ke Malaysia nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu akhirnya dia paksa oligarki itu untuk nyumbang di depan. Kurang cukup. Dia suruh APBN pindahkan 20, 30, 40% ke IKN. Sejauh ini progres investasi asing di IKN Pak untuk koperasi pembangunan ini seperti apa Pak? Sampai saat ini belum ada. Tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat aja nanti, pasti. Jadi intinya apa guys? Kalau menurut saya pribadi ya, jadi Pak Jokowi ini intinya memaksakan guys. Jadi istilahnya terlalu pede lah bahwa pembuatan ikan itu banyak investor-investor yang akan datang dan mau gitu. Tapi ternyata ada yang mau. Datang sih datang, cuman mereka nggak mau gitu. ada. Next. Daripada dengar saya pidato mendingan joget. Apa? Iya. Pinternya di kata-kata aja. Kalau ada gagasan tak perlu berjoget. Ya memang ini realita yang terjadi saat ini guys. Jadi itu memang faktanya ya memang seperti itu gitu. Jadi dari Prabowo itu selalu mengutamakan ya joget gitu. Mau dibully atau mau dikomentarin atau mau diapain lah, biarpun hanya gagasannya cuma makan siang dan bagi-bagi susu gratis, ya beliau tetap riang gembira gitu, tetap joget aja. Beda dengan Pak Anies ya. Pak Anies ya memang orangnya dia intelektual ya, jadi akademisinya memang sudah kuat ya. Dari pendidikannya juga memang beliau sangat tinggi.
seperti Pak Ganjar juga. Pak Ganjar juga sama seperti Pak Anies. Jadi beliau sering menemui warga untuk berdiskusi, untuk menanyakan apa gitu yang menjadi kendala mereka. Jadi ada solusi gitu kan. Misalkan ada orang yang membutuhkan kita bertemu gitu kan. Mereka misalkan butuh apa, terus masalahnya apa, loh kita kan jadi tahu, soalnya kan langsung datang gitu. Jadi kan istilahnya kita tahu apa permasalahan mereka gitu. Jadi kita bisa memberikan solusi untuk mereka. Dulu tuh waktu awal-awal saya menjabat di Solo itu kita kunjungan ke beberapa SMK ya. Sebenarnya SMK itu bukan ranahnya wali kota sih, tapi ranahnya gubernur. Tapi karena ya keadaannya kurang baik, kami memberanikan diri untuk membuat konsorsium. Jadi itu isinya perusahaan-perusahaan besar. Jadi sebelumnya mungkin yang mohon maaf mungkin komputernya masih jadul atau alat-alatnya itu masih sangat tidak terupdate. Ini kita update semua. Jadi apa yang dipakai di pabrik, yang dipakai di industri itu sama dengan yang ada di sekolah. Jadul aja bisa menghasilkan tenaga kerja siap pakai ya, apalagi modern. Dan saya senang karena beliau memberikan catatan. Jadi ini sangat bagus sekali buat saya. Kelihatan kalau beliau pun siap debat gitu ya. Jadi agak fitnah itu yang mengatakan beliau tidak siap debat gitu. Beliau siap, punya catatan. Dan kebetulan ketika konsorsium itu dibuat, saya ikut bersama beliau. Saya dan Mas Gibran bareng untuk menyusun itu, dan beliau itu orang sangat kreatif, hebat gitu. Jadi anak muda penuh dengan kreativitas gitu ya. Dan tentu bisa membantu siapapun tanpa harus melihat soal kewenangan. Pak Ganjar guys, komentarnya dari Pak Ganjar guys, coba. Jadi beliau menantang Prabowo Gibran untuk debat. Jadi kalian-kalian ini ya, para netizen itu ya, yang kemarin menggoreng-goreng habis Prabowo Gibran, itu menurut Pak Ganjar itu fitnah itu semua. Kenapa ya? Karena pernyataan Gibran tadi. Ya kan? Jadi beliau Pak Ganjar ini saya suka dengan pernyataan Pak Ganjar ini. Jadi beliau itu sudah tersindir oleh Prabowo Gibran, tapi beliau gentle gitu. Ayo kita berdebat saja nanti di debat cawapres. Nanti kan otomatis Prabowo Gibran ini sudah siap, dan Pak Ganjar memang betul-betul menantang Prabowo Gibran untuk berdebat. Mantap, seru. Tadi Mika Nuri tiba-tiba mati. Enggak, ini Pak, ini mirip tetangga saya di kampung. Dulu jualan pisang, sekarang jualan janji. Lebih menjanjikan jualan janji kali ya daripada pisangnya. Siapa itu tetangganya? Ada itu siapa ya, anaknya Pak itu Pak Joko. Joko Tingkir. Ada di kampung saya ada. Kan ada juga. Di kampung dia ada. Kamu bawa apa itu? Ini siapa? Anak presiden. Anak presiden. Apaan anak presiden? Iya, nggak kenal kamu. Oh, Ahai. Ya benar. Inaya Wahid. Bukan, Mas Kaisang. Terus anak presiden kan dijaga ya, biar nggak masuk partai. Oh, ini ada minuman spesial buat anak presiden. Apa? Minuman apa itu? Ini jamu nasi kencur. Beras. Jamu beras kencur. Kamu nasi kencur. Jamu kan berarti kan baunya itu bau kencur. Ini meskipun masih bau kencur tapi bisa jadi cawapres. Iya. Pak Joko nggak nonton kan?
kan sibuk kerja. Iya, nggak mungkin. Saya pengen banget jadi pembantu presiden, sumpah. Pembantu presiden mah bukan ART mah. Kau bisa apa? Ya, padahal saya pengen banget ke istana. Ngapain? Berteman dengan Rasul. Saya ini nggak cuma bisa bersih-bersih rumah, tapi saya juga bisa bersih-bersih nama baik Bapak. Berarti ini ya, Mas Kaisang yang itu gantiin Bang Giring jadi ketum ya? Iya, ini viral banget. Kok bisa sih? Enggak, maksudnya kan suaranya lebih bagus Giring kan? Suara nyanyi. Iya, kalau suara nyanyi iya bagusan Giring. Kalau dukungan rakyat kan dia. Iya kan Giring penyanyi, power suaranya bagus. Kalau ini kan ya bagus power bapaknya. Jadi guys, memang apa Kiki itu emang terkenal dengan roastingan maunya ya. Aduh. Tapi memang sesuai dengan realita guys. Realita saat ini yang terjadi. Faktanya memang ya seperti roastingan Kiki tadi untuk sekarang ini. Jadi bagaimana? Namanya juga roastingan ya dianggap lucu-lucuan aja, hiburan gitu. Jadi anggap politik ini, politik yang saat ini itu riang gembira.